Saya menyimak nih, seru nih, malah saling bongkar ya. Sekarang seorang dokter ini, Dokter Richard, ya ingin juga memverifikasi terkait kebenaran gelar Dr. Roy Suryo. Roy Suryo meneliti yang katanya sih dia meneliti ijazah Pak Jokowi. Lalu Rismond juga meneliti memverifikasi daripada ijazah gelar Dr. Roy Suryo. Roy Suryo dan Tipa akan juga datang ke Yamaguchi. Ini saling bongkar nih. Keren pokoknya. Kita saksikan teman-teman. Ini penjelasan dari Bang Bill dan juga rekan saya Mas Yahya Muhammad bersama Dr. Richard ya. Langsung dari Jakarta di UNJ di Universitas itu. Kita saksikan videonya, seru sekali bagaimana penjelasan daripada beliau-beliau ini. Mas Roy Suryo ketika mengaku sebagai seorang doktor dan dia mengatakan alumni UNJ dan dia memperlihatkan kertas itu sebagai alumni UNJ, yaitu kertas surat keterangan lulus, dia tidak memperlihatkan ijazah asli, berbeda dengan ijazah S2 dan ijazah S1-nya yang dari UGM yang dia perlihatkan itu walaupun fotokopi tapi memang ijazah. Kenapa giliran S3 yang dia perlihatkan adalah surat keterangan lulus? Nah, ini menarik. Nah, ternyata dalam pandangannya Bang Richard memastikan oleh karena ada peraturan pedoman akademik kampus UNJ, termasuk juga ada peraturan rektor yang memastikan pasal 14 terutama dan pasal 14 dan pasal 13 kalau nggak salah itu. Pasal 14 di pedoman akademik, sementara di halaman 13 di peraturan rektor tahun 2020 memastikan bahwa status mahasiswa akan dikategorikan gugur. Gugur artinya drop out gitu. Nah, gugur kalau nilainya seperti apa, melakukan pelanggaran etika akademik yang kemudian diputuskan oleh rektor, dan yang terakhir adalah punya tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap oleh peradilan atau lembaga peradilan. Nah, Roy Suryo di saat dia kuliah menjelang dia studi akhir, ternyata dia diputuskan oleh Mahkamah Agung, kasasinya ditolak, dia punya masalah hukum, dia dipenjara ya, dia diproses hukum, dia dipidana dan tidak ada kemudian keputusan yang tidak tetap, semua sudah tetap. Berarti di saat yang bersamaan Roy Suryo sudah gugur sebagai seorang mahasiswa. Artinya kalau gugur alias DO, bagaimana mungkin mau dikategorikan sebagai alumni atau sebagai lulusan yang kemudian mendapatkan ijazah, apalagi memiliki gelar doktor. Luar biasa, luar biasa. Ini yang menurut aku adalah informasi yang sangat penting. Ditambah mari kita jalan-jalan di kampus tercinta kami ini. Bye-bye. Oke. Beberapa hari lagi, kami akan menuju Universitas Negeri Jakarta, UNJ di Rawamangun. Untuk apa? Untuk memverifikasi dugaan kami ada permasalahan dari gelar Dr. Roy Suryo, di mana gelar doktor itu, dugaan kami, itu tidak sah karena bertentangan dengan peraturan rektor serta bertentangan dengan buku pedoman akademik, sehingga kami perlu melakukan verifikasi langsung walaupun kami sudah bersurat dan memang surat tersebut maksimal mendapat balasan adalah 10 hari kerja. Jadi kami akan ke sana dan nanti tunggu apa hasilnya. Selamat siang semuanya, masih dengan saya Yahya Muhammad. Kali ini sesuai dengan janji kita semuanya dan keinginan netizen semuanya, hari ini saya bertemu dengan Bapak Dr. Richard. Beliau adalah alumni doktoralnya dari UNJ juga ya. Sebagai amanahnya adalah Kang Yahya katanya teliti tuh ijazah dan S3 dan gelar doktoralnya Saudara Roy Suryo. Kali ini kita sudah ada di UNJ, kita ada di Pasca Sarjana juga di UNJ juga bersama Dr. Richard nih. Memang Dr. Richard ini yang mengawali terkait itu dan ternyata sinergis dengan kita nih. Bapak, saya ingin banyak nanya-nanya. Boleh, Mas Yahya. Ya, dengan Saudara Roy Suryo yang katanya saya dengar dalam sebuah konten Bapak dengan Bang Bill saat podcast itu bahwa katanya gelar doktoralnya itu bermasalah. Gitu. Yes. Itu gimana sih Pak maksudnya? Sebelum kita akan juga meneliti disertasinya, sebelum juga kita akan kemudian meminta audiensi terhadap rektor atau UNJ dan sebagainya, Pak ya. Mohon dijawab terlebih dahulu terkait itu, Bapak. Ya, terima kasih Mas Yahya. Siap, Bapak. Ini saya back to kampus ya. Iya. Ini kampus saya. Reuni. Iya. Kangen juga sih. Kangen. Iya, 2,5 tahun saya di sini ya. Oh iya. Jadi pertama adalah
seperti yang pernah kami sampaikan juga, kami masih praduga tak bersalah ya, di mana menduga proses akademiknya Mas Roy Suryo, teman satu prodi kami ya, di ilmu manajemen program S3 atau doktoral. Nah, jadi ada kecurigaan kami proses akademiknya itu bermasalah. Jadi kalau proses akademik bermasalah, artinya ada kemungkinan ya, dugaan kita itu adalah tidak sah untuk meraih gelar doktoralnya, karena tidak sah untuk meraih gelar doktoralnya. Iya, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di UNJ yang dibuat oleh rektor, di mana di peraturan rektor mulai tahun 2018, tahun 2020, 2023 itu jelas sekali mengatakan dengan tegas, tidak abu-abu ya, tegas bahwa mahasiswa UNJ gugur ya, gugur dalam arti drop out apabila salah satunya yang paling penting adalah mahasiswa tersebut terkena pidana berkekuatan hukum tetap. Nah, Mas Roy Suryo seperti semua publik tahu ya, pada tahun 2022 sudah mulai ada prosesnya dan inkrah itu di Mahkamah Agung, karena beliau banding akhirnya inkrah di Mahkamah Agung itu 2 Mei 2023 bertepatan saat beliau keluar dari penjara. Ya, kita nggak bahas kasusnya ya, kasus apa itu kita di luar itu. Ya, nah, jadi dalam hal ini kami tegaskan, ini tidak abu-abu bahwa beliau itu seharusnya drop out. Seharusnya drop out. Ya, kenapa dia menunjukkan surat keterangan lulus? Kalau beliau lulus 2024, ya seharusnya sudah ada ijazah. Ijazah ya. Padahal dia selalu menunjukkan ijazah S1, S2 dan ketika surat keterangan lulus, ketika S3-nya hanya surat keterangan lulus. Tidak menunjukkan ijazah S3 tidak dari pernah UNJ. Ada dari beberapa kali yang ditampilkan di media-media besar ya. Dan netizen juga bertanya-tanya itu, Pak. Yes, itu. Gimana itu, Pak? Nah, jadi dugaan kami ini tidak sah. Ada dugaannya dua nih. Pertama, rektor memang tidak tahu sehingga tidak mengeluarkan ini namanya ijazah. Ataukah seperti netizen tanya, mungkin kong kali kong dengan itu. Nah, itulah kita perlu klarifikasi. Karena kalau kita itu tuduhan, kalau dikatakan kong kali kong itu tuduhan ya. Tapi kita perlu klarifikasi dulu nih ya. Mengklarifikasi ini dengan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah wakil rektor dan juga rektor serta PPID. Dan kita nanti bisa ke perpustakaan mencari tahu, karena secara online library atau perpustakaan online itu disertasi daripada Mas Roy Suryo itu nggak ada, Bang Yahya. Di reportase ya? Repositori. Repositori itu tidak ada. Baik itu jurnal. Terutama disertasi dulu nih. Disertasi dulu. Satu-satu kita bahas nanti. Disertasi itu nggak ada. Nggak ada. Padahal yang punya yang lain, contohnya punya saya ya ada. Oh, punya Bapak juga kalau diketik di situ di repositori ada. Ada. Tapi saat Roy Suryo tidak ada. Tidak ada. Sesuai namanya nggak, Pak? Sesuai namanya, apa yang dia daftarkan di PD Dikti dan apa yang didaftarkan di surat keterangan lulus tadi. Kan nggak mungkin berbeda. Betul, kan? betul. Dan dicoba juga, pernah Bang dia coba Roy Suryo namanya. Atau apa KMRT ya KMRT udah dicoba tidak ada juga. Baik, berarti hari ini kita akan menelusuri itu ya. Iya, padahal itu kuncinya satu syarat utama untuk meraih gelar doktor dan mendapatkan ijazah. Itu jadi kalau tidak ada itu ya tidak mungkin dapat ijazah. Berarti syaratnya di situ ya, Pak. Iya. Kita akan menelusuri dan kita akan masuk mana aja nih, Pak, kira-kira sekarang? Kita mungkin ke rektorat, ke ke perpustakaan, dan kalau memang butuh lagi lebih teknisnya ya di sekolah pasca sarjana ataupun di dekan Fakultas Ekonomi Bisnis. Tetapi kita dua ini dulu deh. Yang pertama adalah rektorat dan perpustakaan. Karena yang menyatakan itu nanti adalah mereka. Rektor kalau sudah mengatakan apapun yang dikatakan rektor itu kita hormati. Tetapi kita tetap berbasis pada aturan, peraturan. Kalau peraturan itu dilanggar berarti
ini tidak sah. Itu saja sih, Pas, sesimpel itu. Aturan akademik itu apakah bisa diakses oleh semua pihak? Semua bisa lihat, banyak Semua di bisa. internet dan banyak di online PPID. Aturan dari kampus UNJ. Iya, karena UNJ ini publik, punya negara. Punya kita semua. Punya Mas Yahya juga, Siap, iya. karena ikut serta menyumbang dari pajak. Iya sih. Ya, jadi punya hak untuk punya melihat dan itu publik dilihat. Terkecuali ya angkatan-angkatan sebelum 2000 ya, tahun 90, tahun 80, tahun 70 belum ada. Karena memang keterbatasan, belum ada internet, belum ada online library ya. Tapi kalau setelah tahun 2000 itu ada. Ada semua. Gawat ini, saudara Roy Suryo, ini gawat ini. Kita sekarang sedang meneliti seperti Anda meneliti jasa Pak Jokowi ke UGM dan kita begitu ya Pak ya? Ya kurang lebih sama lah. Dan Ya. saya tidak mau ini UNJ menjadi kembali ke masa kelam sebelum tahun 2017. Sebelum itu banyak kasus sampai pada rektor ketika itu dicopot, termasuk direktur pasca sarjana saat itu dicopot, ya karena kasus-kasus yang mirip-mirip seperti ini, ya jangan sampai kasus seperti ini terjadi lagi, ya terulang. Jadi itulah tujuan utama saya, menjaga nama baik kampus saya, Bang. Malu saya kalau kampus ini begitu lagi. Betul, kan nama Bapak. baik itu saya kan menyandang dari situ. Betul Kalau Mas saya sekali. tanya dari mana, Iya. Bang Richard dari mana saya? Dari UNJ. Oh, kampus yang begini-begini itu kan malu saya. Nah, betul. Artinya diluruskan. Hanya ya, Pak. gara-gara satu orang, dua orang gitu ya, nggak mau saya. Harus kita jaga marwahnya. Gitu, Bang. Kalau motivasi saya ya, saya menjaga kampus ini, Bang. Salah satu netizen bilang, Ya. Bang, katanya cari dong buku kenangan lulusannya. Kira-kira begitu ada nggak sih? Ada. Oh, ada ya. Ada. Seharusnya ada. Setiap wisuda Lulusan, itu ada. Ada. Buku Ada. kenangan album terakhir itu kan? Iya, ada. Oh, walaupun S3 juga ada ya? Ada. Wah, kita akan cari itu. Ada. Berarti kita akan cari itu ya, Bang ya? Bisa. Siap, waduh. Bisa. Kita lihat Mana nanti. kita Apalagi kan lihat. masih baru ya. Masih berapa tahun klaimnya kan 2024. Masih baru ada, Bang. Fresh itu. Baru 2 tahun. Iya, iya, masih fresh itu, Bang. Tahun 2000 aja itu rasanya ada ya. Kecuali Bang tanya tahun 90-an. Oh, iya. Saya yakin tidak ada. Terlalu lama Ya, lah. terlalu lama. Sulit lah cari itu. Ini baru 2 tahun ini. Iya. Saya khawatir juga ketika membuka album itu ternyata namanya tidak ada. Saya khawatir juga nih. Kok saya yang khawatir jadinya? Mas Yahya yang khawatir. Iya. Ya, kita prasangka baik-baik aja. Prasangka baik-baik saja. Ya, baik-baik Baik. saja. Sebagai- Hanya saya minta klarifikasi sih dari Mas Roy Suryo. Nggak tahu saya yang telat masalah apa ya, media sosial ya. Apakah Mas Yahya pernah dengar nggak itu ya? Saya nggak tahu, saya telat gitu. Saya sepanjang saya melihat keterangan Bapak, kemudian keterangan Bang Bil juga dalam podcastnya itu, mereka tidak pernah mengklarifikasi terkait itu, Bapak. Nah, ini juga kemudian menjadi kecurigaan publik bahwa kenapa sih, andaikan benar, kenapa tidak langsung klarifikasi saja gitu kan? Dulu oke, mereka mengatakan dokter yang menguji Rismon itu, buktinya Iya. nggak ada. Loh, katanya Dokter Tifa juga lulusan STF, ternyata STF mengklarifikasi tidak ada lulusan Dokter Iya. Tifa. Nah, hari ini kemudian publik ingin meneliti apa yang sebenarnya terjadi, setidaknya seperti yang Bapak sampaikan untuk apa ya? Ini UNJ nama baik kan kira-kira. Iya, itu Berbahaya kita jaga sekali. itu. Kita jaga itu, setidaknya itu, sehingga kemudian kita butuh menelusuri, mencari sebuah kebenaran yang sejatinya. Ya. Kan begitu, Pak. Dan Roy Suryo ini tidak pernah menunjukkan, Pak, ijazahnya itu, S3-nya itu, dan kemudian juga tidak pernah mengklarifikasi ada apa. Nah. Kalau ini tantangan publik ya, Roy Suryo, mending coba Anda kalau berani tunjukkan ijazah S3-nya. Yes. Begitu, Pak. Ya. Publik Iya. inginnya Iya, begitu. iya. Seperti Anda bilang, Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya. Sekarang publik men-challenge Roy Suryo, Anda tunjukkan ijazahnya, berani nggak ke publik? Akan kita teliti. Kan beliau sendiri yang mengatakan Iya, ya, siap. Mas Roy Suryo yang mengatakan di sebuah media besar, Kompas TV, iNews dan sebagainya itu ya, silahkan uji dengan cara apapun. Betul. Jadi ya jangan salahkan kita kalau kita Betul menelusuri, sekali. dan kita menelusurinya dengan ilmiah ya. Betul Salah satunya sekali. kita melakukan verifikasi. Verifikasi. Datang sendiri ke kampus, kita sudah bersurat juga ke pihak rektorat dan pihak PPID untuk menjelaskan ya. Jadi kita ikuti etika-etika itu ya. Nanti apa sih jawabannya ya. Jadi satu persatu. Nah, begitu
Baik, Bapak Dr. Richard, sebagai awalan, sebagai prolog, demikian terlebih dahulu kita akan dalami lebih jauh terkait apa yang terjadi di dalam UNJ. Termasuk kita akan verifikasi, observasi, buku kenangan kelulusan, kemudian surat keterangan lulusnya bener kan? Ijazahnya bener kan? Semuanya yang ada administrasinya di UNJ itu kita akan telusuri semua lebih jauh dan akan kita dalami. Terima kasih Bapak Dr. Richard ya. Terima kasih Bapak Dr. Terima kasih. Mari kita jalan-jalan di kampus tercinta kami ini. Bye bye. Oke.